Silakan duduk jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah semuanya dan selamat menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita semua. Kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan September dengan tema pertolongan dalam pergumulan atau pertolongan di dalam. Saya percaya setiap kita punya pergumulan, punya permasalahan. Siapa yang tidak punya pergumulan? Pasti semua punya pergumulan. Bahkan bayi pun punya pergumulan. Dia tidak bisa ngomong, mau makan, mau minum, mau pup. Dia harus menangis untuk memberitahukan dia lapar. Dia harus menangis untuk memberitahukan dia mau minum atau mau mandi. Anak-anak juga punya pergumulan, bagaimana dia membaca, bagaimana dia menulis, harus belajar menghafal, membaca. Sulit sekali belajar membaca. Setelah lancar membaca, masuk ke perkuliahan, punya pergumulan. Sehingga waktu hamba Tuhan menanyakan kepada anak-anak, ayo anak-anak melayani Tuhan. Masih kecil, pastor, belum tahu apa-apa. Nanti kalau sudah besar, kalau sudah sekolah, saya akan melayani Tuhan. Setelah sekolah diajak melayani, ayo kamu dipanggil Tuhan, masih belajar pastor, banyak tugas sibuk, nanti setelah selesai sekolah, nanti waktu kuliah. Selesai sekolah masuk kuliah ternyata tugasnya banyak, dipanggil Tuhan melayani, ayo dipanggil Tuhan. Waduh pastor banyak sekali kesibukan, nanti selesai kuliah pastor, saya akan meresponi panggilan Tuhan. Selesai kuliah, masuk kerja. Ternyata makin sibuk, lembur, tidak ada waktu dengan Tuhan. Waduh pastor, ternyata sulit membagi waktu. Dan setelah itu dia berkata nanti setelah menikah. Ternyata setelah menikah, punya anak, sibuk urusin baby, gak ada waktu. Nanti pastor setelah anakku menikah, baru aku punya waktu untuk melayani Tuhan. Setelah anaknya menikah, anaknya punya anak, yaitu dia punya cucu. Pastor anak-anakku nitipin cucu-cucu ke saya semua sibuk. Baru setelah sakit mau mati, hamba Tuhan itu berkata, ayo bu, waktunya dipanggil Tuhan. Iya pastor, kalau aku sembuh, aku pasti melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan melayani Tuhan maksudnya, dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak. Artinya setiap kita punya pergumulan masing-masing. Kita punya persoalan masing-masing, baik orang kaya punya pergumulan, orang miskin punya pergumulan, orang yang berpendidikan, yang tidak punya pendidikan, jabatan tertinggi, jabatan terendah, siapapun semuanya punya pergumulan. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menghadapi pergumulan itu, problem hidup kita. Kita enggak boleh berkata pergumulanku lebih besar dari pergumulanmu. Engkau tidak merasakan sih apa yang aku alami. Orang itu akan menjawab, yang aku alami saja sudah babak belur, apalagi mau merasakan yang kau rasakan. Artinya setiap kita punya pergumulan. Mungkin bagi si A masalah keuangan tidak pergumulan, tapi masalah cari pasangan hidup pergumulan. Saya punya saudara kandung, tidak bisa ngomong baik ke wanita, nggak bisa, nggak punya pacar dia. Dia punya uang, dia punya pekerjaan, tapi cari wanita itu susah. Jadi kami para orang tua, bukan saya orang tua, kakak saya soalnya. Para orang tua yang menjodoh-jodohkan. Masalah pasangan hidup bagi orang lain tidak jadi masalah. Masalah keuangan bagi orang lain tidak jadi masalah. Tapi masalah bagi dia adalah masalah keturunan.
Dia tidak punya keturunan, susah. Sama dengan peristiwa yang akan kita pelajari hari ini, perempuan Sunem. Dia perempuan yang kaya raya. Kita berpikir kalau kaya raya pasti tidak ada masalah. Bapak Ibu boleh cek di keuangan Indonesia ini, orang yang paling banyak utangnya orang saya pernah berdiskusi dengan orang kaya. Pak, enak lah Pak ya pakai Alphard. Jemput saya juga pakai Alphard, pakai mobilnya, rumahnya mewah. Aduh, duduk di kursinya aja saya sungkan. Boleh nggak Pak duduk di sini? Saking mewahnya gitu. Kalau enggak di lantai aja Pak, sungkan gitu. Sungkan di lantai saja. Enggak apa-apa. Kita pikir dia sudah bahagia. Telepon nangis-nangis. Pastor, saya mau mati saja. Kalau seperti ini hidupku, aku mau mati. Lah, punya uang, punya rumah, punya segalanya mau mati. Kita saja yang tidak punya uang sudah mau mati. Gimana orang kaya yang punya segalanya mau mati? Apa yang ada di dalam pikirannya? Artinya setiap kita punya problem masing-masing. Kita tidak boleh mengatakan problemku lebih besar. Hanya orang itu saja yang tidak mau memberitahukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menghadapi, menyelesaikan permasalahan sehingga kita selalu keluar lebih dari pemenang terhadap masalah-masalah hidup kita. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita lihat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Suatu hari Elisa menyeberang ke Sunem. Ada seorang wanita kaya raya yang tinggal di sana. Ia mengundang Elisa untuk makan setiap kali ia lewat. Ia singgah di sana untuk makan. Terus, sekarang marilah, jadi ini si perempuan Sunem ini, si wanita ini ngobrol ke suaminya, ngomong ke suaminya. Ini perkataan si wanita itu, 1, 2, 3. Sekarang marilah kita membuat sebuah kamar di atas yang kecil dan berdinding batu. Di sana kita menyiapkan sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kaki pelita baginya, supaya ia Elisa dapat menginap di situ ketika ia datang mengunjungi kita. Wanita yang kaya raya ini punya masalah tidak punya keturunan. Tapi ketika dia tidak punya keturunan, banyak pergumulan, Bapak Ibu, di zaman itu orang yang tidak punya keturunan adalah orang yang mandul. Dan orang yang mandul mereka pahami adalah orang di mana Tuhan menutup kandungannya. Artinya orang yang mandul adalah orang yang dikutuk Tuhan. Di zaman itu pemahamannya. Jadi kalau orang melihat mandul berarti dikutuk Tuhan. Kamu dosa apa ya? Kamu berdosa apa sehingga kamu tidak punya keturunan? Tapi di tengah-tengah punya pergumulan kehinaan dari orang-orang lain, dia tetap berbuat baik. Dia tidak kecewa kepada Tuhan. Justru dia tahu Elisa itu adalah hamba Tuhan, dia membantu dia. Dia ajak ke rumahnya, dikasih makan, kasih minum, lalu mikir lagi tuh. Sepertinya kita kasih tempat tinggal. Kita buat kamar kecil, sehingga kalau dia lewat lagi tidak hanya tinggal makan tapi bisa tidur sementara di sini. Dia ikut terlibat memikirkan pelayanan pekerjaan Elisa. Sehingga poin yang kita ambil dari sini adalah berbuat kebaikan. Setiap tindakan kebaikan meninggalkan jejak yang berarti bagi orang lain. Saya dulu sangat benci dengan namanya polisi. Dulu. Baik sebelum bertobat maupun setelah bertobat. Karena kalau saya naik motor ketemu polisi, itu jantung saya deg-deg ser. Padahal saya tidak sedang jatuh cinta. Tupak. Langsung teliti kesalahan apa yang saya lakukan.
Apa yang salah? Kaca spionnya? Atau saya kurang minyak rambut apa yang lain? Karena kalau sudah dirazia 90% pasti ketangkap. Pokoknya tahu saja. Polisi itu saya pernah dirazia kena sekali. Berapa kali? Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Dalam hati saya akan bereskan semua surat-surat. Lengkap tuh. Saya mau balas tuh. Saya datangi razia naik motor. Tahu saja polisi itu kalau saya sudah lengkap. Dia punya indera keberapa Ibu Yanti? Saya waktu tidak punya surat-surat, sudah belajar tenang, ketangkap tuh. Saya yang tidak punya surat-surat ketangkap, saya punya surat-surat pura-pura gugup gitu, pura-pura didekatin polisinya supaya di stop, dipanggil. Diginiin ke polisinya, enggak dipanggil-panggil, maju Pak, maju. Berhentiin dong gitu, maju Pak. Tapi setelah ketemu Pak Erwin, berubah pikiran saya tentang polisi. Ternyata tidak semua polisi seperti itu. Ada polisi yang baik. Nah, kebaikan Pak polisi yang satu ini mengubah cara berpikir saya tentang polisi. Ternyata kebaikan itu mengubah cara berpikir kita tentang orang lain. Saya kalau datang keluarga ke rumah kami, datanglah kakak saya. 1 hari nginap, 2 hari nginap. Kok enggak kasih uang jajan ke anak saya ya? Karena anak kecil yang diingatnya adalah kebaikan. Dia tidak akan ingat ini bapak tuanya, ini bapak udahnya. Tapi dia akan ingat ketika keluarganya itu memberikan sesuatu kepadanya. Lalu saya panggil abang saya, bang sini. Saya kasih uang 200.000. Terima kasih dek, bukan buat kamu. Buat kamu bagi ke anak-anak saya. Kamu gak mau bagi uang ke anak saya. Ini 100 kasih ke anak saya. Supaya anak saya ingat ada bapak tuanya. Karena anak saya tidak akan ingat kamu itu abang saya. Kalau kamu tidak menunjukkan kebaikan, anak saya tidak ingat kamu itu siapa. Oh sudah gak usah lah, saya aja yang kasih. Karena setiap saya pergi ke rumah keluarga, siapapun. Karena anak kecil yang diingat itu yang baik. Setuju? Kasih tahu kiri kanan, jangan pelit gitu. Baik ya. Harus baik Bapak Ibu. Kebaikan adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta. Sekali lagi, kebaikan adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli. Kalau kita sekolah tinggi, jabatan tinggi, orang tuli pun tidak mau mendengar kalau kebaikan itu tidak ditunjukkan. Elisa ini hatinya tergugah. Hamba, ada hambanya situ. Gehazi namanya. Tolong tanya ke perempuan Sunem itu. Saya enggak enak ya. Dikasih makan, kasih minum, kasih tempat tinggal. Tolong tanya pergumulannya apa. Nah, sudah mulai terbuka pintu bagi dia. Pergumulannya apa? Datanglah Gehazi ini. Wanita Sunem, mungkin Namboro atau Nantulang gitu. Pergumulanmu apa? Karena kamu baik sekali. Kami akan berdoa supaya kamu dapat mujizat. Enggak, saya enggak punya pergumulan. Tidak diberitahukan pergumulannya. Akhirnya Gehazi ini ngomong ke Elisa. Elisa, dia tidak punya pergumulan. Kira-kira apa yang dia butuhkan? Harta ada, rumah ada, pekerjaan ada. Oh, dia tidak punya anak. Itu masalah yang tidak bisa dia ungkapkan. Lalu ngomong ke Elisa. Tidak tanya lagi pergumulannya. Mulai hari ini engkau tahun depan di hari yang sama, di bulan yang sama, engkau punya keturunan. Dan apa yang terjadi? Perempuan Sunem ini, dia terima mujizat.
Karena kebaikan hatinya, dia terima mujizat dan dia punya keturunan. Firman Tuhan berkata apa? Sama-sama kita baca. Janganlah lelah dalam berbuat kebaikan. Karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Terus sama-sama. Barang siapa berbelas kasihan kepada orang miskin, ia memintangi Yahweh yang akan membayar kembali kepadanya. Jadi siapa yang berbuat baik akan menuai kebaikan. Tuhan membalas kebaikan dengan kebaikan, katakan amin. Tuhan membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena apa yang baik kita tabur, pasti akan kita tuai. Mungkin Bapak Ibu tidak menuainya, tapi anakmu menuainya. Ada perkataan seorang hamba Tuhan, waktu saya masih belajar Alkitab. Dia suka menabur. Padahal orang yang ditaburi ini kadang nggak tahu tidak tahu membalas kebaikan. Lalu saya tanya, Pak, kenapa sih Bapak berbuat baik kepada orang itu? Padahal orang itu kan tidak tahu berterima kasih. Atau kenapa sih Bapak bermurah hati? Perkataan ini terngiang-ngiang di kepala saya. Dia berkata, apa yang saya tabur tidak akan pernah sia-sia. Apa yang saya tabur pasti akan aku tuai. Wah, itu mengubah paradigma saya. Dia bilang, makanya jadi orang tidak boleh pelit. Itu diubah cara berpikir saya. Mungkin Bapak Ibu tidak menerima. Saya, mama saya, itu baiknya minta ampun. Baik sekali, suka bantu orang. Kan jualan ikan teri Medan ada. Kalau dulu bisa langganan, Ibu Yanti bisa langganan itu. Semua ikan teri ada. Banyak orang yang beli. Belinya rata-rata utang. Dan saya bagian penagihan. Ke rumah-rumah. Sekali, 2 kali, 3 kali, mama sudah ngomong, sudah, gak usah. Dan orang tua saya tidak menerima tuaian dari orang itu. Tapi saya terlebih. Saya lihat anak-anaknya. Itu gampang sekali menerima berkat di perantauan. Kok saya ketemu orang-orang yang baik ya? Kakak-kakak saya juga kok ketemu dengan orang-orang yang baik ya? Ternyata orang tua juga menabur, anaknya ikut menuai. Amin. Jadi teruslah menabur, akan tiba waktunya engkau akan menuai dari kebaikan yang sudah engkau tabur. Karena Tuhan tidak akan membiarkan dirinya diutangi dan Tuhan akan membayar kembali berlipat-lipat kali ganda. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu yang pertama, ketika alami pergumulan teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik. Apalagi ke saudara seiman, apalagi ke saudara kandung, teruslah berbuat baik. Dan yang kedua, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Lalu suaminya berkata, mengapa engkau pergi kepadanya pada hari ini, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Namun ia berkata semuanya, ternyata ketika orang berbuat baik bukan berarti masalah langsung hilang begitu saja. Perempuan Sunem ini sudah terima mujizat yang mandul melahirkan. Setelah itu dia terus berbuat baik, ada masalah lagi. Masalah yang lebih berat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya dia berharap punya keturunan, satu-satunya anak pengharapan itu lahir dalam keluarganya. Ternyata masalah yang berikutnya adalah anak satu-satunya itu meninggal. Pahit hatinya. Pahit. Dia menangis, dia meratap. Anak yang diharapkannya meninggal di pangkuannya. Tapi apa yang dia katakan ketika anaknya meninggal? Dia berkata apa? Semua baik-baik saja. Sulit Bapak Ibu ketika masalah yang dahsyat itu menghantam hidup kita. Sulit kita mengatakan pasti baik-baik saja.
Yang sering respon yang pertama adalah menyalahkan Tuhan. Bukankah Tuhan saya melayani? Bukankah Tuhan saya berbuat baik? Bukankah Tuhan saya rajin menabur, saya rajin persembahan? Bukankah Tuhan saya lebih baik dari semua yang ada di gereja ini? Bahkan dia berkata, bukankah Tuhan saya lebih baik dari malaikat juga? Kenapa saya alami masalah itu? Itu respon manusia pada umumnya. Tetapi perempuan ini berkata, semua baik-baik saja. Dia pergi kepada Elisa untuk memberitahukan masalahnya. Dia tidak bercerita di Facebook. Dia tidak bercerita di medsos. Sering sekali saudara kandung saja bermasalah, langsung diposting di Facebook. Bermasalah dengan mertua, dengan menantu, dengan suami saja. Bercerita di Facebook, bercerita di medsos. Pakai ayat firman lagi. Berhenti menyerang orang dengan ayat firman. Enggak kok Pak, ini untuk saya diberkati. Tuhan tahu hati kita. Kita bisa berdalil sama orang luar, orang lain. Tapi kita tidak bisa mendustai hati kita kepada Tuhan. Ketika alami masalah, katakan kepada masalahmu. Katakan kepada hidupmu. Semua pasti baik-baik saja. Amin. Jangan langsung stres, asam lambung naik, masuk rumah sakit. Masuk UGD lagi. Padahal belum terjadi apa-apa. Bukan masalahnya yang berat, tapi kekhawatirannya, stresnya itu yang lebih berat. Yang membuat orang itu sakit dan sakit. Lalu apa yang dikatakan perempuan Sunem? Sekarang larilah, ini Elisa ngomong ke Gehazi. Sekarang larilah, saya melihat perempuan Sunem itu hatinya susah sekali. Hatinya penuh dengan ratapan. Larilah menyongsongnya dan katakan kepadanya, apakah engkau baik-baik saja? Apakah suamimu baik-baik saja? Apakah anak itu baik-baik saja? Anaknya meninggal loh. Dia menjawab apa? Dia menjawab, perempuan Sunem menjawab apa? Baik, baik saja. Saya tahu hatinya lagi meratap. Saya tahu hatinya lagi sedih. Saya aja waktu di kereta api, padahal baru saya gendong mama saya kasih makan, saya nyanyi-nyanyi. Saya 1-2 jam naikkan pujian, mama saya tidur. Berhenti sedikit saja langsung, oh iya nyanyi lagi. 1 hari penuh dengan pujian, mama saya tidur. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, dari Solo ke Jakarta. Baru perjalanan 1 jam, belum nyampe 1 jam. Langsung telepon. Balik lagi ke Solo, mama meninggal. Wah, gak kuat saya. Itu kayak runtuh semua dunia. Saya langsung, kenapa? Mama meninggal, pulang, balik, dia bilang. Langsung saya tiarap, teriak di kereta api, tidak peduli orang di sekitar saya. Saya meninggal. Ya. Terus gimana Pak? Saya mau berhenti di mana itu? Di stasiun terdekat. Padahal belum stasiun yang harus berhenti, tapi dipaksa berhenti untuk saya harus turun. Gak bisa. Hancur Bapak Ibu. Ketika hati lagi hancur, ketika hati tidak bisa menahan kepedihan itu, gak apa-apa menangis. Yang penting kita menangis di hadapan Tuhan. Puas hati itu. Jangan menangis di medsos. Suami seperti apa? Saya istri menderita. Gambar nangis. Siapa yang nolong? Langsung ada jawaban. Lebay. Justru dihujat. Tapi ketika kita menangis di hadapan Tuhan, ada pertolongan.
Jadi dari ayat ini kita mengambil poin adalah ketika masalah terjadi, teguhkan imanmu. Katakan semua baik saja. Saya pernah ceritakan soal pernikahan kami, saya ceritakan sedikit untuk meneguhkan poin ini. Waktu menikah, sebelum menikah mau foto prewedding. Karena ceritanya sudah direstui. Sebelum direstui tidak usah saya ceritakan. Ya Bapak Ibu ya. Soalnya kalau saya ceritakan nanti istri saya bercerita di rumah lagi. Enggak gitu ceritanya apa katanya. Jadi pas foto prewedding mobil kami nabrak mobil orang. Butuh duit. Justru duit punya sayap terbang. Setelah itu mau setel jas, handphone saya hilang. Setelah setel jas, lamaran. Mobil kami nabrak mobil polisi yang lagi patroli. Kalau mobilnya Pak Erwin nggak apa-apa, ini masalah bukan mobilnya Pak Erwin. Patroli lagi. Habis berapa juta. Untung teman saya yang di belakang itu pensiunan polisi. Jadi sesama polisi berdamailah. Banyak pengeluaran. Keluar uang. Di tengah-tengah masalah saya ngomong seperti ini. Tuhan, ini hari yang terbaik. Terima kasih buat hari ini. Saya menangis. Ini hari sambil saya menangis. Ini hari yang terbaik. 1 minggu sebelum menikah, saya bersama istri saya jatuh dari motor. Kecelakaan. Istri saya langsung teriak. Waktu itu belum jadi istri kan. Abang gitu kan, pikirnya batal nikah gitu tuh. Gak bisa, 1 minggu gak bisa jalan. Tapi saya ngomong ke Tuhan, semua masalah pasti bisa diatasi, baik-baik saja. Dan semua berjalan dengan baik. Ketika kita mengucapkan perkataan yang baik, kita sedang mendengar apa yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan itu akan menguatkan iman kita atau melemahkan hidup kita. Ketika terjadi sesuatu yang buruk, suami istri saling memaki, maka rumah tangga itu semakin lemah. Tetapi ketika sesuatu yang buruk terjadi, istri menguatkan suami, suami menguatkan istri, dan diri kita menguatkan diri kita sendiri dengan memperkatakan firman, maka ada pengharapan, ada semangat yang baru. Amin. Dan pada akhirnya pernikahan itu berjalan dengan bagus sekali, dengan baik sekali, dan dengan pertolongan dan mujizat Tuhan. Katakan amin. Jadi memperkatakan firman itu membangkitkan semangat, membuka pintu berkat. Membuka pintu mujizat. Dan benaran apa yang dikatakan oleh perempuan Sunem ini, semua baik-baik, tapi pada faktanya tidak baik. Tapi kita hidup bukan berdasarkan fakta, kita hidup bukan berdasarkan kenyataan, tapi kita hidup berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jika firman Tuhan berkata kepada hidupmu, engkau dikasihi, diperkenan, masalah ini tidak akan membawa kehancuran, tapi masalah ini akan membawamu melihat mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan, perkatakan terus firman itu. Itu pintu mujizat bagi kita. Iman kepada Yesus untuk menyatakan mujizat dalam hidup kita. Katakan amin. Iman kepada Yesus. Dan pada akhirnya perempuan itu pertama karena kebaikan dia melihat mujizat terjadi dalam hidupnya. Dia punya keturunan. Yang kedua karena iman terus diperkatakan. Bukan melihat yang mandul melahirkan. Tapi selanjutnya adalah yang mati dibangkitkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Apa yang mati di dalam hidupmu, ekonomimu sedang mati. Kesehatanmu sedang mati, di dalam nama Yesus Kristus akan dibangkitkan hari-hari ini dalam nama Yesus. Yang terakhir, sama-sama kita baca, 1, 2, 3.
Elisa berbicara kepada wanita Sunem yang anaknya telah dibangkitkan itu. Bangkitlah dan pergilah engkau dengan keluargamu. Kemudian tinggallah di mana saja engkau ingin menetap. Karena Yahweh telah mendatangkan kelaparan atas negeri ini selama 7 tahun. Orang yang selalu berbuat baik dan melangkah dengan iman akan ada tuntunan dari Tuhan untuk membawa dia tetap berada di dalam perlindungan. Seharusnya perempuan Sunem dan keluarganya berada di dalam musim kelaparan selama 7 tahun. Tapi Tuhan berfirman, suruhlah dia pindah untuk beberapa saat. Bapak Ibu, pentingnya hidup kita dipimpin firman. Katakan amin. Jika tidak ada yang memimpin kita, yang menjadi pertanyaannya, hari-hari kita siapa yang memimpin kita? Apakah kemauan kita? Apakah keinginan kita? Tetapi yang memimpin kita adalah firman Tuhan, yang pasti tidak ada musibah di sana. Tidak ada malapetaka di sana. Tidak ada kehancuran di sana. Yang ada adalah pertolongan Tuhan di sana. Katakan amin. Lalu apa yang terjadi? Orang yang dipimpin Tuhan apakah tidak akan alami badai? Tidak alami masalah? Memang perempuan Sunem ini tidak alami namanya musim kekeringan, musim kemarau. Tapi alami rumahnya yang ditinggalkan 7 tahun. Rumah dan ladangnya diambil orang lain. Masalah lagi. Hartanya dirampas. Hatinya perih. Tapi sekali lagi, dia dipimpin firman. Ada firman yang menuntun dia, lalu dia mendatangi raja. Sementara dia mendatangi raja, nah ini yang asik. Andre sekalian ke depan Andre. Sekalian ke depan aja. Pemain musik saya lihat bahagia sekali melihat Andre. Anggaplah, kamu langsing bukan karena stres kan? Anggaplah ini raja. Oke? Siapa yang mau saya panggil lagi? Oh Devi. Devi mana Devi? Langsung berkata. Stop, pelan-pelan jalan di situ. Ini perempuan Sunem yang rumah dan ladangnya dirampas, dicuri, hilang. Tiba-tiba miskin seketika. Dari yang tadi kita baca kaya raya menjadi miskin raya. Jadi dia miskin betul. Hatinya sesak. Dia harus mengadu ke siapa, hartanya dirampas, uangnya dirampas. Tapi karena dia mau dipimpin Tuhan, raja ini ngomong ke saya. Hei Elisa ngomong. Hei Elisa. Mujizat apa yang terjadi? Wah, tuanku raja. Ada seorang wanita tidak punya anak, mandul sekian tahun. Dia tidak punya anak, dia punya anak. Lalu anaknya ini meninggal. Dan ternyata anaknya meninggal, dibangkitkan sementara perempuan ini jalan. Ke sini supaya enggak fit. Jalan pelan-pelan. Wajahnya dari sana. Wajahnya wajah menangis. Ya, wajahnya wajah menangis. Oke. Sementara kami ngobrol, yang kami omongin raja dengan nabi ini, aktingnya dibuat, diresapi. Pernah nggak dikecewakan Andre? Nah, kira-kira waktu kamu nangis dikecewakan Andre, seperti itu gambarannya, coba aja. Enggak, Bester, saya selalu bahagia. Nah, sementara dia mau datang ke bertemu dengan raja, kami ngomongin dia. Apakah satu kebetulan? Saya dan raja ngomongin perempuan Sunem ini. Sementara perempuan Sunem ini dengan hatinya yang tersakiti, hartanya hilang semua, dia datang. Sehingga ketika dia datang. Mau salam Andre. Saya langsung ngomong, nah ini loh raja, yang barusan kita omongin, ini perempuannya, ini wanitanya. Raja langsung ngomong, tanah dan ladang kembalikan.
7 tahun masa kelaparan, 7 tahun itu berkatnya harus dikembalikan. Bukan tanah dan ladangnya saja dikembalikan, tapi apa yang hilang 7 kali lipat dikembalikan kepada saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yuk pemain musik maju ke depan. Pemain musik boleh maju ke depan. Jadi teruslah, ketaatan adalah langkah kehidupan, perlindungan yang kekal, dan kemuliaan yang sejati. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib, sehingga segala sesuatu diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan segala sesuatu bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Di dalam kemanusiaannya, Yesus taat sampai mati, dan mati di atas kayu salib. Pimpin. Berikan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu alami masalah, jangan pikul sendirian. Berceritalah. Mungkin kurang puas dengan Tuhan, bisa dengan hamba Tuhan. Bercerita, jangan pikul sendiri, engkau tidak kuat. Jika dipikul sendiri takutnya stres. Kalau sudah stres takutnya lupa di mana alamat gereja Yes Jakarta. Karena itu Ibu Yanti sering Sherlock ke orang-orang yang tidak beribadah. Takutnya stres Bu ya, lupa alamat gereja Yes Jakarta. Berceritalah, gereja ini buka Senin sampai Sabtu. Siapapun bercerita. Kemarin ada ibu-ibu jam 3, jam setengah 4 sore datang bercerita. Tujuannya dia berkata, Pastor saya digerakkan Tuhan untuk bawa makanan. Ya, terima kasih dibawa makanan. Tapi dia bercerita sampai malam. Dalam hati saya, ini sudah 4 kali bercerita ke saya, ceritanya sama-sama saja. Tapi dengan dia bercerita, dia tenang. Dengan dia bercerita, dia puas. Bapak Ibu jangan pikul sendiri masalahmu. Dengan bercerita kepada Tuhan, dengan bercerita ke hamba Tuhan, justru engkau didoakan dan menerima solusi. Jadi ketika alami masalah, teruslah berbuat baik. Katakan amin. Kemarin kami berdiskusi dengan salah satu jemaat, kasih video ke saya. Ini rencana, nanti kita godok lagi, kita bicarakan. Nanti hari Selasa, rencana kita akan buka di depan gereja, makan gratis bersama gereja Yes. Untuk orang-orang yang tidak mampu, mungkin orang-orang Gojek apa, boleh makan, ambil, makan di situ nanti. Pagi kita buat. Ini masih karena dia lihat mungkin untuk mengawali saya yang masak semuanya Pastor gitu. Di tengah kekurangan kita menunjukkan kebaikan. Amin. Terus berbuat baik dan terus percaya kepada Tuhan. Katakan kepada hidupmu, semua baik-baik saja. Orang merancangkan yang buruk terhadapmu, katakan kepada Tuhan, semua baik-baik saja. Dan terimalah mujizat atasmu. Dan teruslah dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu memberikan diri untuk beribadah berjemaat di gereja ini. Dan tiap minggu dipimpin, tiap hari lewat perenungan firman Tuhan dipimpin. Sehingga di tengah badai kita terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama katakan. Ku perlu Engkau Yesus. Amin. Haus jiwaku Kau sungguh baik Tuhan. menantikanmu. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dengan iman, katakan.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Yesus Mari jemaat Tuhan sendiri lebih keras lagi angkat pujian ini dengan iman, katakan Yesus, Yesus. Melebihi siapapun juga. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dengan iman katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
tiada lain. Tiada lain yang kuandalkan. Oh, tiada lain. Tiada lain yang Kuandalkan selain Kau, Yesus. Oh, hanya Yesus kuandalkan, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, ada mujizat dalam Yesus. Oh, Yesus kuandalkan, hanya Yesus, hanya Yesus. Ku percaya. Oh, Yesus Tuhan. Katakan walaupun gunung itu tak berpindah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Ku percaya walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari dengan iman sama-sama katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Percaya walaupun masalahku masih ada, tetap percaya pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu bagi Tuhan. Walaupun gunung itu tak tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Percaya terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak Percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
Kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Dengan iman sama-sama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di samping Yesus. Haleluya. tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari katakan hari ini terhadap masalahmu, semuanya baik-baik saja. Masa depanku baik-baik saja. Mari sampaikan kepada Tuhan. Biarlah perkataan pada siang hari ini adalah perkataan iman. Baik yang ada di rumah, terus perkataan-perkataan iman. Ada keluarga Ibu Fani, terus perkatakan perkataan iman. Di dalam nama Yesus. Tuhan dengar ketika engkau berkata kepada badaimu, semua baik-baik saja. Ekonomimu baik-baik saja. Kesehatanmu baik-baik saja. Masa depan anak-anakmu baik-baik saja. Masa depanmu baik-baik saja. Masalah yang engkau hadapi tidak membawa kepada kehancuran. Masalahmu untuk engkau melihat secara langsung kuasa Tuhan sempurna atasmu. Kuasa Tuhan terjadi atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu yang mengubahkan, memulihkan, menyertai, memberkati. Dan hari ini kami terima mujizat. Hari ini kami terima kesembuhan. Hari ini kami terima pemulihan. Hari ini kami terima kemenangan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini hari kemenangan. Hari kemenangan bagi kami. Yang percaya dipulihkan dan diberkati dengan iman. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan yang kedua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan setiap kami. Kami percaya hidup kami aman bersama-Mu Tuhan. Dan kini saatnya tiba kami ingin kembali memberikan yang terbaik yang kami miliki. Biarlah setiap pribadi kami yang memberi dengan penuh sukacita diberkati
oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita saksikan ya YHS News minggu ini. Shalom, bagi jemaat maupun saudara-saudari yang tinggal di kota Kendari ataupun sedang dalam perjalanan bisnis dan bekerja, jangan khawatir. Anda tetap dapat beribadah bersama kami di YHS Church Kendari. YHS Church Kendari siap menjadi rumah rohani bagimu. Di sini, saudara dapat tetap beribadah, dikuatkan melalui firman Tuhan, dan mengalami hadirat Tuhan bersama keluarga besar YHS. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu, jam 5 sore. YHS Kendari, rumah rohani dan keluarga yang selalu menyambutmu. Untuk informasi, saudara dapat menghubungi kami di nomor yang tertera di layar. Gereja adalah rumah Tuhan, tempat kita berkumpul, beribadah, dan merasakan hadirat-Nya. Namun, masih banyak gereja yang membutuhkan perhatian dan perbaikan agar layak untuk menjadi tempat beribadah yang nyaman. Melalui program charity Peduli Rumah Tuhan, Gereja YHS terus bergerak dan menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Merenovasi gedung gereja agar menjadi lebih kokoh, lebih indah, dan lebih siap menampung tuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Shalom, saya Pendeta Redbekit Putranto, Gembala GBI Simo, Tulungagung, mengucapkan banyak terima kasih kepada Sinergi YHS Malang atas bantuan pengegiatan dan renovasi gereja kami. Kami sudah menerima bantuan dan sudah kami lakukan semua. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan YHS yang sudah berkat bagi kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari ambil bagian dalam pelayanan ini. Dukung dengan doa, tenaga, atau donasi. Bersama kita bisa membuat perubahan. Shalom semuanya, inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Begitu banyak video penuh gerakan, semangat. Akhirnya kami menemukan para finalis TikTok Dance Jesus hebat sekali. Sebut namanya, alami kuasanya, Yesus
Terima kasih atas partisipasi dari semua peserta. Sampai jumpa di lomba TikTok Dance berikutnya. Yeshua HaMashiach bless you. Kau berikan yang terbaik, melebihi pikiranku. Kau sediakan segalanya dengan caramu, lebih dari segalanya. Berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Kaulah iman, lebih dari segalanya. Berkat-Mu melimpah atas hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Kaulah Immanuel. Puji nama Tuhan. Boleh lambaikan tangannya sekali lagi yang diberkati lewat ibadah hari ini. Kami menyapa jemaat Tuhan yang hadir di TikTok, YouTube, dan kanal manapun lewat Zoom juga. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Bagi yang sudah setia bergabung setiap minggu maupun yang baru pertama kali bergabung di minggu ini. Untuk jemaat Tuhan yang onsite, sekilas saya lihat tidak ada yang baru pertama kali. Atau kalau ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Tidak ada? Benar berarti semuanya jiwa-jiwa yang setia. Baiklah, tidak ada pengumuman tambahan lagi. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Masih bersuka buat Tuhan, amin. Masih sukacita, amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Sama-sama kita katakan, kami datang bawa pujian buat Tuhan Yesus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Boleh saudara, kita bertepuk tangan di atas kepala boleh ya? Buat Tuhan Yesus, kita nyatakan kebesaran-Nya. Sama-sama kita katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all
sendiri katakan. Kami nyatakan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Sekali lagi saudara, dengan penuh semangat katakan Gloria. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami dipelihara, kami dilindungi, kami dijagai. Angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, tengadahkanlah wajahmu kepadanya. Terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah segenap hidupmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.